rakyat percaya, puas dengan kinerja presiden. Baik. Pret, ditolak tuh. Ketika Bang Masinton sudah bilang bahwa marwah presiden, marwah negara itu sudah berada dalam level terbawah, menyusul serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terutama setelah adanya putusan MK. Bagaimana tanggapan Anda? Ya begini ya, saya pikir di sini memang ada semacam kekhawatiran tentang tingginya approval rate Pak Jokowi yang kemudian Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan PDIP katakan ya seperti dikatakan oleh para pengamat dan lain-lain itu pecah kongsi. Sehingga tingginya approval rate Pak Jokowi yang tadinya ya diduga kalau tidak pecah kongsi akan terkonversi menjadi elektabilitas Pak Ganjar. Nah ini kemudian berbalik justru lebih terkonversi menjadi elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Itu kalau misalnya kita berbicara soal yang tadi katakan oleh Bang Masinton bagi-bagi bansos dan lain-lain. Tapi satu hal yang harus diingat ya, bansos dari pendanaannya sejak awal itu setidaknya melibatkan 8 kementerian menyusun anggarannya yang dimana kemudian kebutuhan dari bansos ini dianalisis dan kemudian di-approve oleh Bappenas yang kemudian anggarannya, angkanya itu di-approve oleh DPR ya. Jadi kebutuhannya itu memang ada dan itu sudah melibatkan semua pihak hampir di semua eksekutif dan juga di legislatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres ya. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye tapi ada rambu-rambunya ya. Nah saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya, itu protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi. Ya. Nah ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu. Jadi semua hal yang dipermasalahkan Bang Masinton tadi sebetulnya bermuara karena pecah kongsinya PDI Perjuangan dengan Jokowi begitu? Awalnya sih seperti itu. Gimana tuh Bang Masinton? Iya, itulah beratnya memang yang selalu saya berempati itu. Konsistenan teman-teman ini pada ketidakkonsistenan itu gitu loh. Karena memang berat membela yang salah itu berat. Nah jadi ya kita harus melihat konteksnya. Ketika Pak Jokowi pada saat itu nggak ada kampanye, nggak ada politik itu, nggak ada nuansa politis. Ya gitu loh. Hari ini ya ketika putusan MK tadi semua langkahnya itu adalah langkah presiden, langkah-langkah politik yang seharusnya presiden sebagai kepala negara, beda halnya ya, presiden dalam posisi masih incumbent, dia masih menjabat, kemudian mencalonkan, itu no problem. Nah, gitu loh, itu pun tetap harus diawasi agar tidak ada terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sana. Dalam konteks hari ini, presiden itu harus dia bicara tentang berdiri di atas seluruh kepentingan tadi. Apakah boleh presiden berkampanye? Ya silakan, aturannya ada kok gitu loh. Tapi kampanye beneran maksudnya, jangan terselubung. Ya cuti, ngajukan cuti, cutinya kemana? Ke Setnek, catatkan Setnek umumkan ke publik. Kan begitu. Kapan presiden akan berkampanye begitu. Etiknya kan begitu. Nah terus kemudian ya kalau tadi katanya approval rating apa segala macam ini yang selalu diglorifikasi, udah gagal itu apa? Siap Dede. Approval rating itu tingkat kepuasan katanya terhadap kinerja Pak Jokowi 2021 udah dicoba tuh, pengen 3 periode bahwa presiden rakyat percaya, puas dengan kinerja presiden. Pret, ditolak tuh. Artinya apa? Rakyat itu nggak ingin presidennya nabrak-nabrak aturan. Kemudian 2022 deklarasi yang namanya penundaan pemilu, udah 3 partai itu disuruh. Golkar, PAN, PKB gitu ya. Ini kita bicara fakta nih.
lagi-lagi menggunakan approval rating. Apakah itu kemudian bisa dikonversi untuk didukung rakyat? Enggak. Kemudian MK, Oke. apakah kemudian rakyat puas dengan Baik. pelanggaran etik MK tadi? Tidak. Jadi bukan Maka itu alasannya. lahirlah suara-suara kaum akademisi yang memegang teguh ya etik dan moral tadi, menyuarakan Baik. bahwa seluruh persoalan hari ini adalah rangkaian dari pelanggaran etik di MK. Kemudian kalau dikatakan approval rating presiden terhadap presiden tinggi sampai gelar sembako di emperan istana, itu kepanikan. Coba. Seluruh instrumen sudah digunakan, Baik. tapi tidak bisa Saya lempar dulu ke yang ini lain, ke Bang Masinton. yang namanya 50% plus 1. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.